Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunnya Al-Quran itu melalui dua tahapan. Tahap pertama adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah atau langit dunia. Turun sekaligus mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Ini disebut Anzala. Turunnya itu dirahasiakan waktunya oleh Allah. Itulah yang dikenal dengan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Tahap kedua, turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke bumi melalui Jibril atau langsung ke Nabi Muhammad SAW secara bertahap disebut Nazzala, bermula dari Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, turun di Gua Hira. Tahap kedua, turun di hari Jumat tanggal 17 Ramadan yang kemudian diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Sementara tahap pertama yaitu dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, waktu turunnya disembunyikan oleh Allah dengan segala hikmahnya. Itulah Lailatul Qadar yang hanya diperuntukkan untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara umat sebelumnya tidak diberikan. Rasulullah pernah duduk di tengah-tengah para sahabatnya dalam sebuah majelis. Sahabat curhat, menyampaikan rasa cemburunya kepada seorang dari umat Bani Israel yang bisa melakukan salat malam semalam suntuk, sementara di siang harinya dia berperang hingga sore harinya. Rutinitas ini dilakukannya hingga 1000 bulan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam yang jika kita beribadah di dalamnya akan dibalasi pahala yang lebih mulia dari 1000 bulan. Angka 1000 itu bukan angka matematis. 1000 itu artinya sangat-sangat banyak. Seperti ketika orang berkata, mohon maaf, ya, beribu-ribu maaf. Atau saat Khair Anwar berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu artinya banyak sekali. Jadi sebenarnya Allah ingin mengatakan bahwa malam Qadar itu malam yang lebih baik dari malam-malam yang tidak dapat dihitung dengan hitungan manusia. Bukan dari batasan tahun, tapi Allah berikan bigairi hisab. Saking banyaknya pahala yang akan dibalasi orang yang beribadah di malam Qadar itu. Saudara, Lailatul Qadar itu tidak terikat pada tempat. Dimanapun kita berada, maka kita berpeluang untuk mendapatkannya. Tidak terbatas di masjid saja. Ketika kita berada di atas kendaraan atau berada di rumah, semua berpeluang mendapatkan Lailatul Qadar. Tergantung sedang apa kita pada malam kemuliaan itu. Karena itu, hidupkanlah malam-malam Ramadan, ya, terutama di 10 hari terakhir dengan amalan-amalan salih, dimulai dari selesainya kita melaksanakan sholat maghrib hingga terbit fajar atau masuknya waktu subuh. Rasulullah bersabda, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman, ya, dan wahtisaban, penuh harap, sangat mengharapkan pengampunan dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dia akan diampuni dari dosa-dosa yang dilakukannya di masa-masa yang lalu. Lailatul Qadar dirahasiakan
kapan turunnya, agar kita memburu Lailatul Qadar itu secara bersungguh-sungguh, totalitas di 10 malam terakhir Ramadan, sesuai sabda Rasulullah, taharrau lailatal qadri fil watri minal asril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada tanggal ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengisyaratkan bahwa Lailatul Qadar itu datang pada malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Boleh jadi itu tanggal 21, 23, 25, 27 atau 29. Maka mulailah memburu Lailatul Qadar dengan melaksanakan itikaf jika sanggup di masjid tempat orang yang melakukan salat 5 waktu. Itikaf kita lakukan dalam rangka membangun suasana kondusif untuk beribadah di malam kemuliaan ini. Maka mulailah itikaf dengan niat untuk mencari ridha Allah semata. Apa aktivitas yang harus kita lakukan dalam beritikaf ini? Ya, yang pertama, qiyamul lail, berdiri di waktu malam, seperti tarawih, witir, tahajud, salat taubat, salat tasbih, dan sebagainya. Yang kedua, tilawah Al-Quran yang diberi pahala sangat besar. Ya. Lalu menghafal Al-Quran, murajaah, baca tafsir pendek kata, berinteraksi Al-Quran sebanyak mungkin. Yang ketiga, doa. Ini juga penting. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang aku lakukan jika berjumpa dengan Lailatul Qadar?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Engkau mencintai orang-orang yang meminta ampun. Ya. Maka ampuni kami ya Allah. Perbanyaklah membaca doa-doa tersebut selain doa-doa lain untuk menghindari neraka dan meminta kepada Allah untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Yang keempat, zikir. Zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa zikir perlu? Karena kata Rasulullah, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah sama seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Ya, begitulah perbandingannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, istighfar. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Yang keenam, bersedekah. Lakukan setiap malam. Besarnya pahala akan beda jika dilakukan pada malam hari yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Sekarang bagaimana kalau kita haid atau sakit? Bagi ibu-ibu, ya, sebelum sakit, haid atau musafir, maka dawamkanlah salat-salat sunat, amalan-amalan sunat, agar saat Anda sakit atau melakukan perjalanan, maka amal perbuatan Anda tetap dicatat meskipun Anda tidak melakukannya. Maka Anda akan dapat pahala, ya, walaupun berhalangan secara syar'i, sehingga tidak kehilangan pahala besar di malam kemuliaan. Ya. Sementara Al-Quran, ya, tilawah Al-Quran, murajaah atau menghafal Quran tetap bisa dilakukan. Saat kita tidak bisa menyentuh mushaf Al-Quran karena haid, maka bisa mengaji dengan bantuan HP, dengan bantuan laptop. Dengan begitu tak perlu menyentuh mushaf secara langsung. Namun kalau peralatan itu tidak ada, baca saja Al-Ikhlas yang pahalanya setara dengan membaca sepertiga dari isi Al-Quran. Sehingga kalau kita sudah khatam
3 kali membaca kulhu itu sudah setara pahalanya dengan membaca uh, khatam Al-Quran. Adapun iktikafnya para wanita di rumah juga boleh. Bahkan sesuai jumhur ulama, ya, rumah adalah tempat untuk beriktikaf yang terbaik. Saudara, tahun depan insya Allah Lailatul Qadar masih ada, bahkan sampai hari kiamat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi apakah kita masih ada di tahun depan di atas permukaan bumi ini? Wallahu alam. Maka perbanyaklah ibadah di 10 malam terakhir ini. Anggap saja Ramadan ini seolah-olah Ramadan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.